Pernahkah sahabat beriman merasa bahwa jalan keluar itu sudah benar-benar tertutup rapat? Dinding sudah di depan mata, jurang sudah di belakang kaki. Uang habis, harapan sirna, bahkan sanak saudara pun menjauh, seolah-olah seluruh semesta berkonspirasi untuk menguji batas ketahanan hati Anda. Kita berada di titik nol, titik terdesak, di mana rasanya hanya keajaiban yang bisa menolong. Tahan dulu air mata itu, saudaraku. Hari ini, kita akan bedah rahasia agung yang Allah sembunyikan justru untuk orang-orang di posisi ini. Sebuah rahasia yang menjamin doa Anda pasti diterima, karena doa orang yang terdesak tak pernah ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat saya untuk sahabat beriman semua, para pejuang hidup yang tetap teguh memegang tali keimanan di tengah badai. Saudaraku, hari ini hati saya tergerak untuk membahas sebuah topik yang sangat fundamental, yang sering kali kita lupakan justru ketika kita paling membutuhkannya. Kekuatan dahsyat dari doa orang yang sedang terdesak. Ini bukan sekadar teori motivasi, ini adalah janji langit yang tertulis jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, menjamin bahwa saat kita benar-benar di ujung tanduk, itulah saat frekuensi doa kita paling dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaktifkan doa mustajab yang sangat dinantikan. Kenapa doa orang yang terdesak itu mustajab? Karena di titik terdesak, kita mencapai kondisi tauhid yang murni, yang sering kali sulit dicapai saat kita sedang lapang. Tidak ada lagi sandaran pada harta, jabatan, koneksi manusia, atau kekuatan diri sendiri. Kita mencampakkan segala sebab duniawi dan benar-benar mengucapkan dengan hati, La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ketersandaran total ini adalah bahan bakar doa yang paling berkualitas, membersihkan niat kita dari segala syirik kecil yang seringkali tanpa sadar kita lakukan, membuat hajat mendesak kita didengar langsung oleh Sang Pencipta. Ketika kita terdesak dan berada dalam ujian hidup yang menghimpit, kita sedang memanggil dua nama Allah yang Maha Agung, yaitu Al-Ghani yang Maha Kaya dan Al-Qawi yang Maha Kuat. Kita datang sebagai hamba yang paling fakir dan paling lemah, mengakui kefakiran diri di hadapan kekayaannya yang tak terbatas dan kelemahan kita di hadapan kekuatannya yang mutlak. Doa di saat ini seperti tangisan bayi yang kelaparan. Ibunya, dalam hal ini Allah yang Maha Pengasih, pasti akan merespons dengan segera, bukan karena kehebatan susunan kata dalam doa kita, tapi karena luasnya kasih sayangnya yang tak terbatas. Mari kita renungkan kisah fenomenal Nabi Yunus alaihi salam. Beliau berada dalam posisi terdesak yang paling ekstrim, terkurung dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan paus. Posisi ini adalah simbol dari keputusasaan duniawi. Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan doa yang paling dahsyat, mengajarkan kita, saudaraku, bahwa dalam tekanan terbesar, yang pertama harus kita akui adalah kelemahan dan dosa kita sendiri, bukan hanya fokus pada masalah yang menimpa. Para ulama menafsirkan, doa Nabi Yunus mengandung pengakuan tauhid yang sempurna dan istighfar yang tulus. Ini adalah formula mustajab yang abadi. Akui keesaan Allah, sucikan Allah dari segala kekurangan, lalu akui kezoliman diri. Saat kita merasa terhimpit oleh masalah finansial atau kesehatan yang berat, cobalah renungkan ini. Mungkin ujian ini datang karena ada riset hati yang harus kita lakukan, memaksa kita untuk kembali kepada fitrah permohonan yang murni, sebab Allah ingin memberikan pertolongan Allah yang terbaik, bukan yang tercepat. Saudaraku, keputusasaan dari makhluk adalah gerbang menuju harapan kepada Sang Kholik. Seringkali Allah membiarkan kita terdesak agar kita benar-benar merasakan betapa sia-sianya berharap pada selain Dia. Ini adalah terapi keimanan yang mahal harganya. Kita diajarkan bahwa di balik setiap kepahitan ada janji kemanisan jika kita mau mengetuk pintunya dengan ketulusan yang sesungguhnya, menjadikan setiap kesulitan sebagai peluang emas untuk berkomunikasi langsung dengannya. Penting bagi kita, jamaah sekalian, untuk membedakan antara terdesak yang menghasilkan doa tulus dan mengeluh yang menghasilkan keputusasaan. Doa yang diterima saat terdesak adalah doa yang disertai husnudzon kepada Allah, meskipun keadaannya terlihat buruk di mata manusia. Kita yakin Allah punya rencana,
dan kita memintanya untuk menyegerakan pertolongan Allah itu sesuai dengan waktu dan hikmahnya yang sempurna, bukan menuntut solusi ala kita. Posisi hati saat terdesak haruslah posisi merendah, betul-betul merangkak di hadapan keagungannya. Kita tidak sedang menuntut Allah, tapi sedang memohon dengan air mata penyesalan dan harapan. Turunkan ego, akui bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, yang tak memiliki daya sedikitpun. Dalam sujud yang panjang di sepertiga malam terakhir, ceritakan semua kepedihan itu dengan detail. Allah Maha mendengar, bahkan detak jantung kita pun Ia ketahui, dan Ia menyiapkan doa mustajab bagi kita. Ingatlah kisah-kisah para sahabat yang terdesak dalam medan perang, seperti dalam Perang Badar, di mana jumlah kaum muslimin sangat kecil dan logistik sangat terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sedemikian rupa, memohon kekuatan doa, hingga sorbannya jatuh karena saking khusyuknya. Itu adalah doa dalam posisi terdesak total, di mana kelangsungan umat bergantung pada intervensi ilahi. Dan apa yang terjadi? Pertolongan datang, mukjizat terjadi, karena mereka mengesampingkan logika dunia dan bergantung sepenuhnya pada Rabbul Alamin. Dalam pencarian modern kita, sahabat beriman sering mengetik doa mustajab untuk hajat mendesak di mesin pencari. Ini menunjukkan betapa naluri kita tahu bahwa ada koneksi spiritual yang instan. Tapi saya ingatkan, doa mustajab sejati bukan pada susunan kalimatnya yang indah atau panjangnya teks, melainkan pada kejujuran hati yang mengucapkannya saat ia benar-benar membutuhkan dan tidak ada lagi harapan lain selain dari Allah. Saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa untuk mendapatkan pertolongan Allah, Anda harus memenuhi syarat fisik tertentu, seperti harus kaya, harus punya gelar, atau harus punya koneksi pejabat. Syarat mutlak untuk doa yang terdesak adalah ikhlas dan butuh. Semakin Anda merasa tidak memiliki apa-apa, semakin Anda merasa menjadi hamba yang paling fakir, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan segalanya dari sumber rezeki yang tak terbatas, karena doa Anda telah mencapai titik nol sandaran. Lalu, apakah kita harus menunggu sampai terdesak baru berdoa? Tentu tidak, sahabatku. Para ulama mengajarkan, kenali Allah di saat lapang, niscaya Ia akan mengenalimu di saat sempit. Doa yang kita panjatkan saat kita sehat, kaya dan bahagia akan menjadi tabungan amal yang menjamin jalur cepat ketika nanti kita diuji dalam kesempitan, memudahkan kita mendapatkan keajaiban doa saat kita benar-benar membutuhkannya. Ketika kita bicara tentang ujian hidup dan doa mustajab, kita sedang menyentuh wilayah qadha dan qadar. Penting dicatat, doa tidak melawan takdir, melainkan bagian dari takdir. Allah telah menetapkan bahwa ada takdir yang bisa diubah, atau lebih tepatnya, yang bergantung pada sebab-sebab, termasuk doa. Doa adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah takdir yang bersyarat, dan kondisi terdesak menajamkan senjata itu. Kadang kita berharap pertolongan datang dalam 24 jam setelah kita panjatkan doa hajat mendesak. Ketahuilah, Allah tidak menjanjikan kecepatan respon sesuai keinginan kita, tapi Dia menjanjikan kepastian solusi. Solusi itu mungkin bukan yang kita minta, misalnya masalahnya tiba-tiba hilang, tapi mungkin berupa kekuatan hati untuk menghadapi masalah itu atau digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik di masa depan. Ini adalah rahasia hikmah ilahi. Selain doa kita sendiri, ingatlah kekuatan doa orang lain untuk kita, terutama doa orang yang terdesak atau terzolimi. Jika Anda sedang diuji, mintalah doa kepada orang-orang syaleh yang Anda kenal, atau yang lebih penting, perbanyaklah berbuat baik kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Doa dari lisan yang bersih dan hati yang terzolimi itu ibarat anak panah yang langsung menembus langit tanpa penghalang, menjadi salah satu jalur pertolongan Allah yang tercepat. Namun, jika Anda merasa sudah terdesak, sudah berdoa dengan tulus, tapi belum juga diterima, coba introspeksi. Apakah masih ada makanan haram yang masuk ke perut? Apakah hati masih menyimpan dendam atau iri dengki yang mengeras? Kadang, sambungan kita ke langit terputus bukan karena Allah menohak, melainkan karena dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh telah menghalangi cahaya doa itu, sehingga sulit menembus hijab. Secara praktis, jika Anda sedang benar-benar terhimpit hari ini oleh hajat mendesak, lakukan 4 hal ini dengan sungguh-sungguh. Pertama, syarat hajat 2 rakaat. Kedua, perbanyak istighfar dengan hati yang hadir dan merendah. Ketiga, baca doa Nabi Yunus AS berulang kali dengan penghayatan. Keempat, bersedekah, walau hanya dengan senyum atau Rp1.000,
karena sedekah menolak bala dan mempercepat penerimaan doa. Inti dari semua ini adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan pada janji Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku." Jika Anda berdoa dalam keadaan terdesak sambil meragukan apakah Allah akan menolak, maka keraguan itulah yang menjadi hijab. Yakinlah 100% bahwa pertolongan Allah itu nyata dan sedang dalam perjalanan menuju Anda, bahkan jika Anda hanya memiliki seutas benang harapan. Sahabatku seiman, jangan pernah merasa sendirian saat badai datang, karena Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Masalah finansial, penyakit, atau kehampaan hati, semuanya adalah skenario Allah untuk memanggil Anda kembali ke pangkuannya. Jadikan momen terdesak ini sebagai momen terindah untuk ngobrol langsung dengan Sang Pencipta tanpa perantara. Manfaatkan kekuatan doa hajat mendesak ini dan bersyukurlah karena Allah memilih Anda untuk diuji. Mari kita tutup pertemuan ini dengan niat yang kuat. Mulai hari ini, mari kita tingkatkan kualitas doa kita baik saat lapang maupun sempit. Jika tausiah ini menyentuh hati Anda, mohon bagikan kepada sahabat beriman lainnya yang mungkin sedang merasakan himpitan hidup. Tuliskan amin di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda yakin doa mustajab Allah selalu ada. Dan mari kita saling mendoakan agar kita semua selalu berada dalam lindungan dan kasih sayangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.